Hai, selamat datang di dalam Thinking lagi. Saya sudah bisa hadir kembali. Banyak yang masuk nggak lewat komen anehnya, tapi lewat WA bertanya tentang bagaimana pelibatan TNI dalam terorisme. Sebenarnya kalau membahas isu tentang terorisme itu juga mencakup radikalisme, mencakup separatisme, juga isu-isu ancaman yang bukan saja terhadap negara, tapi juga kepada kawasan dan dunia. Nah, sebenarnya kenapa Indonesia menjadi sangat strategik gitu ya, dan ancaman itu menjadi harus kita perhatikan betul, karena Indonesia ini punya posisi yang sangat strategis. Kemudian dengan global maritime fulcrum atau istilah Jokowi itu menjadi poros maritim dunia, maka segala bentuk ancaman itu menjadi bentuk ancaman yang rentan untuk negara kita. Nah, masalahnya adalah teknologi modern itu menjadi juga alat teroris untuk merencanakan operasinya, baik secara transregional, dan itu lebih berbahaya daripada sebelumnya. Misalnya saja mereka telah menunjukkan keahlian-keahlian di bidang pembuatan alat peledak, di bidang mereka juga terdeteksi menggunakan senjata kimia, radiologis, pemusnah massal, atau weapon mass of destruction. Kemudian juga malah ada underwater attack ships, itu juga sudah disinyalir digunakan oleh mereka. Kalau kita lihat sebenarnya kebingungan yang terjadi kenapa ini ranah Polri atau apakah ini ranah polisi TNI, sebenarnya itu terjadi menurut saya sejak kita itu terlalu terburu-buru saat reformasi 98 menyatakan atau membelah secara hitam putih mana ranah keamanan dalam negeri, mana ranah pertahanan yang mencakup artinya luar negeri. Nah, hasilnya terorisme seringkali dilihat semata nih sebagai kacamata pertama menjadi bagian dari keamanan dalam negeri. Kedua, melihat terorisme itu dari kacamata undang-undang keamanan atau melihat dari faktor hukum, dan lupa bahwa kita juga harus melihatnya dari undang-undang pertahanan negara yang mencakup keselamatan negara dari segala bentuk ancaman. Dan ini menjadi perdebatan bertahun-tahun. Nah, saya kira kita mesti paham betul tentang doktrin keamanan nasional itu apa. Bedanya TNI dan Polri itu jelas. Polri itu jelas dia itu sifatnya pencegahannya awal. TNI pencegahannya pada akhir. Kemudian polisi itu bersifat persuasif, bersifat negosiatif gitu kan. Sementara kalau TNI itu harus total represif, dia nggak boleh negosiatif, dia tidak boleh persuasif gitu. Kemudian target kalau di Polri itu harus dibawa hidup-hidup karena dia harus dibawa ke pengadilan kan. Kalau dalam TNI nggak bisa, dia harus mati karena dia itu teroris gitu loh, musuh negara. Itu udah beda. Kemudian juga kalau dalam Polri itu kan semuanya tuh dibatasi, dilindungi dalam undang-undang. Nah, sekarang mungkin dalam masalah TNI itu kita belum clear sebenarnya perlindungan pada TNI kita untuk masuk ke dalam terorisme itu seperti apa gitu. Yang penting adalah bagaimana TNI itu bergerak di bawah Konvensi Jenewa, itu harus diyakini akan terus diikuti. Kemudian juga prinsip kedaulatan atau prinsip kedaulatan nasional yang harus menggerakkan TNI pada tempatnya dan pada waktunya. Nah, bagaimanapun juga itu semua yang harus segera diwujudkan. Dasar hukum TNI itu juga menurut saya banyak yang salah ya. Seolah-olah TNI itu kalau turun ke terorisme dilihat dari faktor hukum. Dasarnya pidana gitu. Padahal kalau mengatasi terorisme sudah jelas TNI itu harus terjun. Dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang 45 misalnya pasal 30 ayat 2 ayat 3. Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 7 ayat 2 dan pasal 10 ayat 3. Kemudian undang-undang nomor 34 2004. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang kemudian turunannya ini memang jelas ke Perpres yang akan dikeluarkan dan menjadi ramai ini. Jadi kalau kita gambarkan itu jelas tidak ada alasan untuk TNI itu tidak berpartisipasi gitu kan dalam penanggulangan gerakan teroris. Nah, tapi juga saya mau kasih rekomendasi sebenarnya TNI juga dapat menggunakan pintu masuk agar dia bisa betul-betul terlibat dalam penanggulangan itu juga di kawasan, yaitu masuk dengan counter terrorism dan counter radicalization melalui payung hukum political security community dari pilar dari ASEAN yang sejak dicanangkan 2015 itu belum dimaksimalkan dalam bentuk kerjasama keamanan kolektif yang lebih nyata. Dekatan pilar security ASEAN ini dapat menjadi tonggak penting, misalnya dilaksanakannya operasi pelibatan militer bersifat dan berskala rutin di regional kita atau di kawasan kita, yaitu ASEAN. Jadi saya terangkan tadi bagaimana secara inward looking defense TNI itu memang harus terlibat, dan yang kedua secara outward looking defense harus segera dikembangkan dan dibangun untuk kemudian mewujudkan pertahanan keamanan kita dari batas terluar wilayah kita, yaitu di kawasan regional. Saya kira itu saja masukan saya tentang terorisme dan keterlibatan TNI.
Selamat pagi dan bye.